Daftar isi bab 2 berisi perubahan sosial budaya yang terdiri dari bentuk perubahan sosial budaya dan faktor penghambat perubahan sosial budaya, dan globalisasi yang berisi bentuk globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya menghadapi globalisasi. Pengertian perubahan sosial budaya merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, perubahan sosial, perubahan perilaku remaja, dan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. A. Perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Contohnya, masyarakat tradisional perubahan sosialnya akan lebih lambat daripada masyarakat modern karena tidak percaya akan hal-hal baru. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Contohnya, pergantian tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. B. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Contohnya, perubahan model baju kekinian yang digemari oleh anak muda. Dan yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Contohnya, munculnya budaya-budaya asing ke dalam negeri yang menyebabkan menghilangnya budaya asli. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Contohnya, pembangunan jalan dengan mengaspal jalanan yang rusak. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Contohnya, penggunaan traktor dalam teknologi pertanian yang menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, atau misalnya banyak buruh tani kehilangan pekerjaan. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. A. Faktor penyebab perubahan sosial budaya meliputi 1. Bertambah yang berkurangnya penduduk, 2. Penemuan baru, 3. Konflik, 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi, 5. Perubahan lingkungan alam, 6. Peperangan, dan 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Berikut ialah contoh gambar dari penyebab perubahan sosial budaya. B. Faktor penghambat sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal asing. Dan yang kelima, adat istiadat. Dan berikut contoh gambar faktor penghambat sosial budaya. B. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. 1. Bentuk-bentuk globalisasi. A. Globalisasi bidang budaya, memberi manfaat misalnya memperkaya budaya bangsa. B. Globalisasi bidang komunikasi, dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mempermudah saat berkomunikasi. C. Globalisasi bidang ekonomi, contohnya dengan menerapkan aktivitas dan perdagangan secara terbuka. D. Globalisasi bidang iptek. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah untuk perubahan kehidupan di masa depan manusia yang lebih baik, mudah dan cepat. E. Globalisasi bidang transportasi. Dengan teknologi yang semakin canggih ini, manusia bisa berpergian atau dapat mengangkut barang dalam jumlah besar dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. 2. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada dampak positifnya, yaitu pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ada pula dampak negatif dari globalisasi, yaitu pertama, westernisasi. Kedua, demoralisasi. Ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Keempat, kriminalitas. Kelima, pencemaran lingkungan. Keenam, kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Upaya-upaya menghadapi globalisasi. A. Upaya menghadapi globalisasi budaya, contohnya dengan menyaring setiap budaya yang masuk ke Indonesia. B. Upaya menghadapi globalisasi iptek, contohnya dengan berkompetisi dalam kemajuan iptek. C. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi dengan menghilangkan praktik-praktik korupsi. D. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi dengan memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. E. Upaya menghadapi globalisasi transportasi dengan memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching.